Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Junialika dari Universitas Sangga Buana YPKP Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan artikel saya yang berjudul Menjahit Jaringan Keberhasilan ERP Akuntansi dengan menggunakan pendekatan aktor network teori atas teknologi, manusia, dan proses. Penelitian ini membahas bagaimana keberhasilan implementasi ERP akuntansi tidak hanya ditentukan oleh teknologi, tetapi oleh interaksi antara manusia, sistem, dan proses organisasi. Yang melatar belakangi penelitian ini, di mana era revolusi industri saat ini menuntut organisasi menyajikan laporan keuangan secara cepat, aman, dan akurat. Tantangan ini tidak dapat lagi diatasi oleh sistem akuntansi yang terfragmentasi. Karena itu, banyak organisasi yang mengadopsi ERP sebagai sistem terintegrasi. Namun, dalam praktiknya, ERP tidak selalu membawa keberhasilan, bahkan sering menimbulkan resistensi dan frustasi pengguna. Fenomena yang menarik yang muncul di mana teknologi ERP yang sama bisa sangat berhasil di satu organisasi, tetapi gagal di organisasi lain. Penelitian terdahulu umumnya menjelaskan keberhasilan ERP melalui daftar faktor seperti dukungan manajemen dan pelatihan. Namun, pendekatan tersebut belum cukup menjelaskan bagaimana faktor-faktor itu bekerja dengan praktik sehari-hari. Di sini, penelitian ini diambil karena berdasarkan permasalahan tersebut. Kemudian, penelitian ini memiliki dua tujuan. Yang pertama, menjelaskan bagaimana aktor manusia dan non-manusia bersama-sama membentuk keberhasilan ERP akuntansi. Yang kedua, menjelaskan bagaimana proses relasi kepentingan mempengaruhi penerimaan pengguna terhadap ERP. Kerangka teoritis dalam penelitian ini menggunakan aktor network teori atau ANT. ANT memandang organisasi sebagai jaringan relasi antara aktor manusia dan aktor non-manusia. Dalam perspektif ini, teknologi tidak dipandang netral, namun ERP, database, dan aturan bertindak sebagai aktor yang ikut membentuk perilaku kerja. Dengan kata lain, keberhasilan ERP adalah keberhasilan jaringan, bukan sekedar keberhasilan teknologi. Konsep kunci dari ENT adalah translasi, yaitu proses menyatukan berbagai kepentingan agar jaringan dapat bekerja stabil. Translasi terdiri dari 4 momen, yaitu problematisasi, interestment, enrollment, dan mobilisasi. Melalui translasi ini, ERP dapat diterima, dijalankan, dan akhirnya menghasilkan manfaat organisasi. Metode penelitian yang digunakan yaitu menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh dari literatur ilmiah yang membahas ERP, akuntansi, perubahan peran akuntan, dan aktor network teori. Analisis dilakukan dengan mensintesis temuan-temuan literatur lalu memetakan ke dalam konsep jaringan dan translasi ENT. Dalam implementasi ERP, akuntansi terdapat berbagai aktor manusia seperti manajemen, akuntan, staf IT, konsultan, dan pengguna lintas fungsi. Selain itu, terdapat aktor non-manusia atau aktan seperti modul ERP, database, SOP, workflow, dan audit trial. Semua aktor ini membawa kepentingan yang berbeda dan harus diselaraskan agar ERP berhasil. Pembahasan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan ERP akuntansi terbentuk melalui stabilisasi jaringan sosioteknis. ERP berhasil jika manusia menerima peran barunya dan teknologi dikonfigurasi untuk mendukung tujuan organisasi. Jika aktor-aktor ini tidak bergerak selaras, ERP hanya menjadi perangkat lunak yang mahal tanpa manfaat nyata. Literatur ini juga menunjukkan bahwa ERP dapat mengurangi pekerjaan rutin akuntansi secara signifikan, bahkan hingga 80%.
Hal ini membuka ruang bagi akuntan untuk beralih ke peran yang lebih analisis dan strategis. Selain itu, fitur seperti audit trail dan drill down memperkuat kontrol internal dan akuntabilitas pelaporan. Namun, manfaat tersebut sangat bergantung pada kualitas proses dan manusia. Resistensi pengguna dan pelatihan yang minim sering menyebabkan input data tidak akurat. Akibatnya, database yang terpusat yang seharusnya menjadi kekuatan ERP justru menjadi sumber kesalahan terpusat. Pembahasan kedua dari penelitian ini di mana translasi dan penerimaan pengguna tidak muncul secara otomatis. Pengguna menerima ERP jika mereka memahami masalah, melihat manfaat yang adil, dan mengetahui peran serta prosedur kerja yang jelas. Dengan demikian, penerimaan pengguna adalah hasil translasi kepentingan, bukan sekedar sikap individu. Ketika translasi gagal, gejala yang muncul adalah penggunaan sistem secara setengah-setengah. Pengguna membuat sistem bayangan seperti Excel atau proses manual. Kondisi ini menunjukkan bahwa ERP belum stabil dan manfaat sistem tidak akan optimal. Oleh karena itu, dari penelitian ini dapat disimpulkan dua hal utama. Yang pertama, keberhasilan ERP akuntansi adalah hasil jaringan antara manusia, teknologi, dan proses. Yang kedua, penerimaan pengguna sangat ditentukan oleh keberhasilan translasi kepentingan dalam 4 momen ANT. Kesimpulan dari penelitian ini juga yang didapat secara teoritis yaitu menunjukkan bahwa INT mampu menjelaskan implementasi ERP secara komprehensif. Kemudian secara praktisnya organisasi perlu memprioritaskan antara komunikasi, pelatihan, kejelasan, peran, dan desain kontrol yang tidak mengancam pengguna. Selain itu, ERP bukan sekedar proyek IT, namun proyek perubahan organisasi. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan ERP akuntansi bukan soal seberapa canggih sistemnya, tetapi bagaimana manusia, teknologi, dan proses dijahit menjadi satu cara kerja bersama. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.